Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 171. Karena semua tamu sudah pergi, Zhao Guang berpikir sebentar dan mengulurkan tangan kanannya. Silahkan. Mereka meninggalkan beberapa orang yang menjaga pintu masuk sementara Zhao Guang, para tetua, dan sekitar 20 tokoh penting dari Samudera Barat naik ke ruang pertemuan di lantai 3. Zhao Hongyu membawa Hao Ren dan Zhao Yanzi bersama mereka. Alih-alih duduk di meja panjang di ruangan itu, kedua kelompok orang itu duduk di ruang salam ruangan. Pak Tua Zeng dan Zhao Guang masing-masing duduk di kursi kayu kuno di tengah, dan yang lain duduk di samping mereka atau berdiri di samping. Zhao Guang mengambil kursi di sisi timur sementara Old Man Zeng mengambil yang di sisi barat melintasi meja teh Rosewood. Di samping Zhao Guang duduk Zhao Kuo, maka itu adalah Zhao Hongyu, Zhao Yanzi, dan Hao Ren. Semua sesepuh Samudra Timur berdiri. Di sisi Old Man Zeng, cucunya, Zeng Yitao, ada di sampingnya sementara para tetua juga berdiri. Meskipun mereka tidak berada di meja panjang, dua kelompok orang memposisikan diri mereka di dua sisi yang berlawanan. Apa yang ingin dibahas oleh Penatua Zeng? Zhao Guang mengambil secangkir teh hijau setelah dia duduk. Aku akan berterus terang denganmu, Raja Naga Zhao. Kamu tahu bahwa kami akan mengusulkan rencana pernikahan untuk Zhao Yanzi pada hari ulang tahunnya yang ke-15, namun kamu masih mengenakan pertunjukan ini. Apa yang kamu coba tarik? Pak Tua Zeng melemparkan pertanyaan ke Zhao Guang bahkan tanpa menyentuh secangkir teh di depannya. Oh itu. Aku tidak yakin apa yang kamu bicarakan, Zhao Guang menyesap lagi dan berkata dengan tenang. Jangan bodoh denganku. Samudera Barat telah memberitahu Samudera Timur 2 tahun lalu bahwa kami akan mengadakan pernikahan yang luar biasa untuk Zhao Yanzi. Kami akan mengadakan upacara pertunangan ketika dia berusia 15 dan pernikahan ketika dia berusia 18 tahun. Kata Pak Tua Zeng, mengepalkan tinjunya. Old B** Start. Siapa yang akan kamu katakan bahwa ia akan menikah ke Samudera Barat? Kapan Zi pernah setuju? Zhao Kuo berteriak tiba-tiba. Peng! Pak Tua Zeng menghancurkan telapak tangannya ke meja teh Rosewood, meninggalkan jejak telapak tangan yang dalam. Apa yang coba kamu lakukan di Samudera Timur dengan diam-diam mengadakan pernikahan? Dia berteriak. Ledakan. Pak. Zhao Kuo menghancurkan telapak tangannya di atas meja juga, dan meja teh itu segera menjadi potongan. Kapan kamu memiliki suara dalam apa yang kami putuskan untuk lakukan di Samudera Timur? Zhao Kuo meraung. Suasana tiba-tiba menjadi intens, dan kedua belah pihak berada di ujung memulai perkelahian. Meskipun Samudera Timur memiliki master seperti Zhao Kuo, kekuatan rata-rata orang di sisi Samudera Barat lebih tinggi daripada Samudera Timur. Pak Tua Zeng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, kamu akan menghadapi perang jika kamu tidak memberi kami jawaban yang memuaskan. Perang. Perang di dunia kultivasi. Tidak hanya para penatua di Samudera Timur tetapi juga para penatua di Samudera Barat menggigil. Belum ada perang besar di dunia kultivasi selama lebih dari 600 tahun. Karena naiknya kultivator manusia dan pembentukan sistem inspektur suku naga, bahkan tidak ada satupun pembunuhan dalam waktu 100 hingga 200 tahun. Kedua klan naga Laut Timur dan Barat memiliki kekuatan besar, sehingga inspektur tidak akan dapat menghentikan perang antara keduanya. 6 sekte pembudidaya manusia terlibat dalam perang 600 tahun yang lalu, dan semua pihak kehilangan setengah dari tuan dan elit mereka sebagai hasilnya. Meskipun suku naga tidak secara resmi terlibat dalam perang, itu masih terpengaruh dan kehilangan 16 master tingkat kian. Komentar Pak Tua Zeng menyiratkan betapa seriusnya dia. Itu akan menimbulkan konsekuensi besar jika masalah ini di sekitar Zhao Yanzi menyebabkan perang antara klan naga. Zhao Guang menghentikan Zhao Kuo yang ingin berbicara dan tetap tenang ketika dia bertanya pada Pak Tua Zeng, apa yang kamu inginkan? Batalkan pernikahan antara Zhao Yanzi dan anak ini dan biarkan dia menikah ke Samudera Barat setelah 3 tahun, kata Pak Tua Zeng dengan tegas. Sikapnya yang tegas menunjukkan betapa dia yakin tentang hal ini. Itu juga menunjukkan status apa yang akan dimiliki Zhao Yanzi jika dia menikah ke Samudera Barat. Mendengar ini, Zhao Yanzi sangat marah sehingga dia mencoba berdiri dan mengatakan sesuatu, tetapi Zhao Hongyu menghentikannya. Zhao Guang tahu bahwa Laut Barat ingin memanfaatkan Laut Timur, dan mereka dapat menemukan alasan apapun untuk melakukannya. Memang benar bahwa Zeng Yitao menyukai Zhao Yanzi,
Tetapi dia kasar dan tidak masuk akal, belum lagi bahwa dia adalah seorang perayu dan penindas yang tidak memiliki karakteristik yang baik sama sekali. Bagaimana mungkin Zhao Guang membiarkan bayinya menikahi pangeran seperti itu? Zhao Guang tidak mau menyerah, jadi dia meletakkan cangkir teh di atas meja sambil berkata dengan ringan, itu tidak mungkin. Kekuatan yang kuat muncul dari tubuh Old Man Zheng. Dia selalu berpikir Zhao Guang adalah penurut dan tidak tahu bahwa dia akan sangat ketat dalam masalah yang melibatkan putrinya. Tapi, dia tidak berani mengumumkan perang. Baik Samudra Timur dan Samudra Barat memiliki sejarah ribuan tahun, dan perang tidak akan ada gunanya bagi Laut Barat meskipun mereka menang. Meskipun sepertinya Samudra Selatan dan Laut Utara tidak melakukan apa-apa, mereka berdua memantau hubungan antara Samudra Timur dan Samudra Barat. Tubuh Pak Tua Zheng sedikit bergetar ketika dia berkata, baiklah, aku akan memberimu 1 bulan lagi untuk memutuskan. Itu tidak perlu karena Zi telah menemukan calon suaminya, dan kami menghargai keputusannya. Jadi, kami tidak akan mempertimbangkan untuk membiarkannya menikah di Laut Barat, kata Zhao Guang ringan. Mendengar ini, Zhao Yanzi memandang Hao Ren di sisinya dan tersipu. Aku bukan orang yang memilihnya, tapi kurasa Hao Ren akan lebih baik daripada Zheng Yitao, dia berpikir sendiri. Hao Ren, di sisi lain, sedang mendengarkan diskusi dengan tenang dan menganalisis hubungan dan situasi antara Samudra Timur dan Samudra Barat. Dia sekarang mengerti mengapa dia dibuat menjadi Fuma karena dia adalah kunci untuk memotong Laut Barat. Kalau tidak, akan sulit bagi Samudra Timur untuk menolak proposal pernikahan karena hubungan antara kedua klan. Tapi sekarang, karena Zhao Yanzi telah memilih Fuma, dirinya, dan Fuma telah berhasil menjadi anggota klan Naga Lautan Timur, akan sewenang-wenang bagi Samudra Barat untuk memperdebatkan hal itu. Jika Zhao Yanzi tidak diambil dan Samudra Timur menolak proposal Samudra Barat, Samudra Timur akan disalahkan karena mempermalukan Samudra Barat. Namun, jika Zhao Yanzi sudah diambil namun Samudra Barat ingin menikahinya dengan paksa, itu akan menjadi Samudra Barat yang disalahkan karena mengganggu hubungan orang lain. Apapun yang terjadi, Samudra Timur berdiri di sisi keadilan sekarang. Jika Laut Barat akan memulai perang dengan sengaja, sebagian besar pasukan netral akan berada di pihak Samudra Timur. Hao Ren telah mencapai level Kan sebelum pesta ulang tahun Zhao Yanzi. Itu mungkin tidak tampak seperti masalah besar, tetapi itu adalah kontribusi yang signifikan secara strategis. Bagus, 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 Pak Tua Zheng menatap Zhao Guang dan mengatakannya 3 kali berturut-turut. Dia mengerti bahwa meskipun mereka lebih kuat, Samudra Timur lebih baik daripada mereka secara strategis. Juga, bisnis pertanahan Samudra Timur lebih makmur daripada Samudra Barat, dan mereka lebih berhasil dalam menarik kekuatan lain ke pihak mereka. Laut Timur telah merencanakan hal ini sejak beberapa bulan yang lalu, dan pesta ulang tahun Zhao Yanzi hanya menunjukkan kemampuan mereka. Zhao Guang diam-diam telah mempersiapkan perang sejak lama. Mereka akan jatuh ke dalam perangkap Samudra Timur jika Samudra Barat mengumumkan perang sekarang juga. Selamat tinggal. Pak Tua Zheng tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar dari ruangan. Bab 172. Melihat Pak Tua Zheng pergi dengan semua sesepuh di Laut Barat, Zhao Guang mengambil cangkir tehnya lagi dan menyesapnya. Konfrontasi juga tidak mudah baginya. Dia meletakkan cangkir itu kembali di atas meja, dan meja itu pecah berkeping-keping tiba-tiba. Cangkir itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping juga. Kemudian, kursi Old Man Zheng duduk di sebelum dibongkar sendiri juga. Gulir goyang surga Pak Tua Zheng ini telah mencapai tingkat atas, dan siapapun di bawah tingkat kian tingkat menengah akan terluka parah atau terbunuh oleh serangannya. Zhao Kuo berdiri dan berkata. Zhao Guang berdiri juga dan bertanya kepada Zhao Kuo ketika dia melihat potongan-potongan di lantai, apakah kamu baik-baik saja dari serangannya? Aku berada di level yang lebih tinggi daripada dia, dan teknikku lebih kuat dari dia. Ini bukan masalah. Lelaki tua itu tampak menakutkan, tetapi kenyataannya dia hanya pengecut. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari menerobos tingkat kian tingkat menengah hanya untuk menghindari kesengsaraan surgawi. Zhao Guang mengangguk dan berbalik ke Hao Ren dan Zhao Yanzi tanpa mengatakan apapun. Ayo, mari kita pulang. Dia kemudian menoleh ke para penatua dan berkata, kalian semua memiliki hari yang panjang hari ini. Kembali dan istirahatlah. Perdana Menteri Xia, biarkan aku melihat daftar hadiah setelah kamu selesai menulisnya. Terserah kamu, Raja Naga. Premier Xia membungkuk. Zhao Guang keluar dari ruang rapat. Zhao Hongyu, Hao Ren, dan Zhao Yanzi mengikutinya. Semua tua-tua membungkuk kepada mereka bersama dan berkata, selamat tinggal, Raja Naga.
Zhao Hongyu meminta Hao Ren untuk meninggalkan Ford putih di garasi di sini, dan mereka berempat kembali ke rumah Zhao Yanzi di Ferrari dan Chevrolet hitam. Zhao Hongyu khawatir bahwa orang-orang di Samudra Barat masih ada untuk menyebabkan masalah Hao Ren. Dia memintanya untuk menginap agar mereka bisa melindunginya. Jangan khawatir, Hongyu. Samudra Barat tidak akan berani melakukan apapun untuk Hao Ren. Situasinya sekarang adalah bahwa Ren adalah Fuma dari Samudra Timur, dan kita akan melawan dengan kekuatan penuh jika mereka melakukan sesuatu padanya. Pak Tua Zeng tahu konsekuensinya. Katanya sambil melepas jaketnya. Dia agak lelah karena menghibur semua tamu hari ini. Lebih baik berhati-hati, apapun yang terjadi. Ren harus menginap, Zhao Hongyu berkeras. Hao Ren mengangguk dan memutuskan untuk tetap menemani Zhao Yanzi. Karena nenek dan orang tuanya tidak ada di rumah, akan membosankan untuk kembali dan tinggal di sana sendiri. Aku akan ke atas kalau begitu, Zhao Yanzi menggosok matanya, tampak mengantuk. Anehnya, dia tidak keberatan dengan gagasan Hao Ren menginap malam ini. Hao Ren mengikutinya ke atas. Dia melihat tank top sutra dan berpikir, penampilannya yang mengantuk sebenarnya cukup imut. Segera setelah dia kembali ke kamarnya, Zhao Yanzi pergi ke kamar mandi untuk mandi setelah hari yang panjang. Tidak seperti Hao Ren, dia mengambil cuti sekolah dan telah menyambut para tamu penting sejak pagi ini. Sekarang sudah jam 10, jadi dia akan pingsan. Hao Ren duduk di mejanya untuk memeriksa pekerjaan rumahnya saat dia mendengarkan suara air di balik pintu. Dibandingkan dengan betapa buruknya sebelumnya, pekerjaan rumah Zhao Yanzi telah meningkat pesat. Namun, ia masih menemukan beberapa jawaban yang salah setelah pemindaian singkat. Sekarang setelah pesta ulang tahun berakhir, dia harus fokus pada studinya sekarang. Tirai, bantal, dan spray Zhao Yanzi semuanya telah diubah karena pergantian musim. Ruangan itu tampak lebih menyegarkan dari sebelumnya. Namun, aroma manisnya masih sama, dan itu membuat Hao Ren merasa sangat nyaman. Ketika Hao Ren selesai melihat pekerjaan rumah matematika, fisika, dan kimia di mejanya, Zhao Yanzi berjalan keluar dari kamar mandi dengan piyama merah jambu. Hei, kamu tidak memberi aku hadiah ulang tahun kali ini. Dia mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil saat dia berjalan. Aku baru saja kembali dari nenek aku dan langsung pergi ke sekolah untuk mengambil rapor aku. Aku terlalu sibuk, jadi, aku lupa memberimu hadiah, jawab Hao Ren. Sibuk, sibuk, sibuk. Kamu baru saja lupa. Dia memutar matanya ke arah Hao Ren. Aku akan menebusnya, kata Hao Ren lembut. Ulang tahunku sudah berakhir, jadi tidak banyak yang bisa kau perbuat. Dia mengulurkan telapak tangannya yang bersih dan halus dan berkata, serahkan dompetmu. Hao Ren seperti domba tak berdaya di depannya. Dia mengambil dompetnya dengan patuh dan meletakkannya di tangannya. Zhao Yanzi membuka dompet tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan semua catatan besar darinya. Dia meletakkannya di laci dan berkata dengan marah sambil mengangkat kepalanya, aku akan membiarkan yang satu ini meluncur. Karena tidak ada hadiah, aku akan mengambil uang tunai. Dia tampak persis seperti gadis yang suka memerintah di sekolah. Hao Ren bertanya-tanya apakah dia bersembunyi di gang-gang kecil dekat sekolah setelah kelas untuk memeras uang dari para siswa. Baiklah, mandi. Melihat Hao Ren menatapnya, dia mencoba membuatnya bergerak lagi. Hao Ren berjalan ke kamar mandi. Di sini. Dia mengeluarkan satu set piyama pria dari laci nakasnya dan melemparkannya ke Hao Ren. Dia menangkapnya dan menatapnya. Zhao Yanzi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan langsung memerah. Tidak, ibuku yang menaruhnya di sini. Hao Ren tertawa dan membawa piyama ke kamar mandi. Zhao Yanzi, di sisi lain, memerah ketika dia menyadari bahwa penjelasannya agak dibuat-buat. Setelah mandi air dingin santai yang menyenangkan, Hao Ren berjalan keluar dari kamar mandi dan melihat Zhao Yanzi di komputernya. Hao Ren pergi. Aku akan meletakkan pakaian yang aku ganti dari sini untuk saat ini. Biarkan, dan ibuku akan mencucinya, kata Zhao Yanzi. Matanya masih terpaku pada layar komputer. Ayo tidur, sudah terlambat, kata Hao Ren. Dia memperhatikan keanehan setelah mengatakannya. Benar saja, Zhao Yanzi menoleh untuk menatapnya. Apa yang kamu bicarakan? Maksudku, kamu harus pergi tidur, Hao Ren menjelaskan dengan segera. Tidak ada sekolah besok, Zhao Yanzi bergumam dan terus memainkan permainannya. Sialan. Tambahnya, Hao Ren bingung tentang apa yang telah dia lakukan untuk membuatnya kesal lagi. Kemudian, dia menyadari bahwa dia sedang bermain Popodino dan baru saja kehilangan permainan lain. Hei!
Dia menoleh ke Hao Ren dan berkata, apakah kamu tidak mahir dalam permainan? Datang dan bantu aku. Hao Ren terdiam. Aku akan membantu kamu memenangkan 2 putaran, dan kemudian kamu pergi tidur. Kesepakatan. Dia bertanya. 10. 10 putaran. Sampai dia keluar dari game sendiri. Zhao Yanzi berteriak. Sepertinya dia sangat marah pada lawannya. Pergilah tidur segera, teman-teman. Zhao Hongyu mengetuk pintu. Aku tahu, Bu. Ini ulang tahunku. Teriak Zhao Yanzi. Zhao Hongyu menggelengkan kepalanya, tertawa sedikit, dan pergi. Anak perempuannya ini terlalu banyak untuk bisa sejalan. Dia telah memutuskan untuk membiarkan Hao Ren berurusan dengan Zhao Yanzi di masa depan. Hao Ren duduk di kursi sofa di depan komputer. Zhao Yanzi terlalu malas untuk menarik kursi yang lain, jadi dia hanya duduk di bagian belakang kursi. Hao Ren meletakkan tangannya di keyboard, mengambil napas dalam-dalam, dan menunggu game dimulai. Popodino adalah permainan yang sangat dia kuasai ketika dia masih di sekolah menengah. Namun, dia belum bermain sejak dia mulai kuliah. Siap, pergi. Hao Ren dengan cepat menekan keyboard segera setelah game dimulai. Lawannya adalah pemain, tingkat postdoktoral, yang terampil. Permainan itu memakan waktu lama, dan Hao Ren hampir saja mengalami kram di pergelangan tangannya. Akhirnya, pengalamannya tidak mengecewakannya, dan ia memenangkan pertandingan. Dia berbalik dan menemukan Zhao Yanzi bersandar di punggungnya dengan gembira. Dia menatap layar dengan senyum ceria di wajahnya. Hao Ren terbatuk untuk mengingatkannya. Zhao Yanzi tiba-tiba menyadari bahwa seluruh tubuhnya bersandar di bahu dan punggung Hao Ren. Karena dia hanya mengenakan piyama, dia bisa membayangkan bahwa Hao Ren pasti merasakan sesuatu. Tiba-tiba, wajahnya memerah. Apa yang kamu lihat? Silakan dan mulai game kedua. Dia berteriak. Apa yang aku dapatkan jika aku menang? Tanya Hao Ren dengan sengaja. Yah, kamu bisa tidur di sini jika kamu menang. Kata Zhao Yanzi linglung. Seluruh fokusnya ada di layar dan bahkan tidak memperhatikan apa yang baru saja dikatakannya. Hao Ren menghela nafas ringan dan memulai game kedua. Bahu Hao Ren menghalangi pandangan Zhao Yanzi, jadi dia menyelinap di depannya. Sini, dan di sana. Gunakan alat. Keterampilan mengajarnya jelas lebih baik daripada keterampilan bermainnya. Dia mulai berteriak ketika permainan semakin intens. Zhao Hongyu dan Zhao Guang mendengarnya di kamar mereka. Mereka saling memandang sekilas tanpa berkata-kata dan menaikkan volume TV. Pada akhirnya, Zhao Yanzi tidak bisa membantu tetapi meraih lengan rampingnya untuk membantu Hao Ren dengan alat-alatnya. Tubuhnya bergetar sedikit ketika dia menekan keyboard. Hao Ren merasakan ketidaknyamanan di depannya. Tangannya mengendalikan keyboard, dan itu membuat lengannya membungkusnya dengan sempurna. Dia merasa seperti sedang memegang boneka beruang yang terbuat dari kue. Meskipun lawannya cukup bagus, tidak mungkin dia bisa mengalahkan mereka berdua. Segera, lawan keluar dari ruang game ini setelah kehilangan 6 game berturut-turut. Hahaha, Zhao Yanzi tertawa keras. Namun, dia berhenti segera ketika dia menyadari bahwa itu tidak seperti wanita. Dia melihat ke samping dan melihat lengan Hao Ren membungkusnya. Sepertinya dia sedang memeluknya. Dia menggertakkan giginya, menekuk lengannya, dan memukul di belakangnya. Ah! Serangan siku yang tak terduga membuat Hao Ren merasakan sakit di dadanya. Zhao Yanzi menenangkan diri dari permainan dan menyadari bahwa, paman, ini telah memanfaatkannya sejak lama. Dia melompat dari kursi, berpikir sebentar, dan melompat ke tempat tidurnya. Hao Ren bingung dengan perubahan emosinya. Dia mengeluarkan spray dan selimut dari bawah tempat tidurnya dan mulai membuat tempat tidurnya di lantai. Zhao Yanzi berpikir bahwa dia bisa tidur di kamar kosong di sebelah, tetapi dia tidak menyebutkan apa-apa. Itu, Pangeran Mahkota Samudra Barat, Hao Ren berbaring dan mencoba bertanya. Jangan sebutkan dia. Zhao Yanzi berteriak segera. Hao Ren menutup bibirnya ketika Zhao Yanzi tiba-tiba berguling dan bertanya, nenek ada di provinsi lain. Hao Ren mengangguk. Ayo kita pergi menemuinya besok. Dia mengerjapkan matanya. Baik-baik saja. Hao Ren ragu sebelum menyetujui. Dia merasa seperti menculik gadis muda ini. Bab 173. Zhao Yanzi mungkin benar-benar kelelahan. Dia tertidur hanya sebentar. Lampu di langit-langit mati, tetapi lampu di samping tempat tidur tetap menyala. Hao Ren meringkuk dalam gelap dan memandang langit-langit, memikirkan apa yang terjadi siang hari. Samudera Barat harus memiliki latar belakang yang kuat untuk mendukung sikapnya.
Old Man Zheng, terutama, begitu sombong. Jika itu bukan paman ketiga Zhao Yanzi, dia akan menculik Zhao Yanzi dengan paksa meskipun mereka berada di wilayah Lautan Timur. Ada hal-hal lain selain masalah dengan Samudra Timur dan Samudra Barat yang membuat Hao Ren sakit kepala. Ruangan itu tenang, dan Hao Ren bisa melihat beberapa lampu redup dari beberapa sudut ruangan. Itu adalah formasi array yang disiapkan Zhao Guang dan Zhao Hongyu ketika Zhao Yanzi dan Hao Ren tidur di tempat Luking. Hao Ren menatap Zhao Yanzi, yang sudah tertidur lelap, dan menghela nafas. Dia berpikir mungkin lebih mudah menjadi makhluk fana. Tik-tok, tik-tok. Itu sudah pagi berikutnya, dan Hao Ren tidak tidur sama sekali. Dia diam-diam menumbuhkan bulir bayangan pedang bayangan cahaya dan menjaga Zhao Yanzi pada saat yang sama. Dia merasa tidak nyaman dengan Samudra Timur yang mengganggu Samudra Barat kemarin. Meskipun dia hanya ditingkatkan, dia masih lebih kuat dari Zhao Yanzi, yang kehilangan semua kekuatannya. Ah, Zhao Yanzi menguap saat dia berbaring di tempat tidurnya. Dia memperhatikan bahwa Hao Ren menatapnya, jadi dia mendengus dan menendang selimutnya ke kepala Hao Ren. Hao Ren menarik selimut ke bawah, berpikir, sangat tidak berterima kasih. Aku menjagamu sepanjang malam. Jika kamu tidak mengenali kontribusi aku, kamu setidaknya harus mengenali kerja keras aku. Petik 2. Zhao Yanzi tidak tahu bahwa Hao Ren terjaga sepanjang malam. Dia melompat ke kamar mandi untuk menyegarkan diri. Dia tidak pernah khawatir tentang ancaman dari Samudra Barat. Apa yang bisa mereka lakukan? Samudra Timur sama sekali tidak takut dengan Samudra Barat, pikirnya. Ketika keduanya turun, Zhao Hongyu sudah menyiapkan sarapan untuk mereka. Semuanya bagus dan dipesan seperti biasa. Aku akan melihat nenek bersama Hao Ren hari ini, Bu. Zhao Yanzi menggigit rotinya. Bagaimana kabarmu di sana? Tanya Zhao Hongyu. Mengemudi. Zhao Yanzi menunjuk Hao Ren. Apakah dia tidak tahu cara mengemudi? Hao Ren mengangguk dan berkata, Bibi, kamu dan paman harus ikut dengan kami. Kita tidak bisa. Ada banyak hal yang harus dihadapi setelah pesta ulang tahun, kata Zhao Guang. Lalu, kita berdua bisa pergi. Zhao Yanzi bertanya kepada Zhao Guang dengan takut-takut. Ya, kalian bisa pergi. Zhao Guang mengangguk santai. Zhao Yanzi senang, tapi Hao Ren terkejut oleh kenyataan bahwa Zhao Guang mengizinkan ini. Hati-hati, kata Zhao Hongyu kepada mereka dan pergi ke atas untuk membawa beberapa pakaian untuk Zhao Yanzi. Kemudian, Hao Ren membawa Chevrolet hitam milik Zhao Guang dan mengantar Zhao Yanzi ke desa kecil di provinsi Zhejiang tempat nenek berada. Begitu Zhao Yanzi dan Hao Ren keluar dari rumah, Zhao Guang berbalik ke ruang belajarnya dan berkata, Premier Xia, silakan. Ya, Raja Naga. Perdana Menteri Xia berjalan keluar dari ruang belajar dengan jubah hijau dan berkata, menurut informasi baru, di antara para penatua yang menggunakan ais mistik, 6 dari mereka telah naik ke tingkat Kun. 6, Zhao Guang melihat ke bawah sedikit seolah-olah dia menimbang arti angka itu. Samudera Barat memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada kita untuk memulainya, dan sekarang mereka memiliki 6 master tingkat Kun yang lebih tinggi. Tidak heran mereka punya nyali untuk menimbulkan masalah di pesta ulang tahun, kata Zhao Hongyu. Zhao Guang mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Teruskan. Ya, penampilan Perdana Menteri Xia juga serius. Ada juga laporan tentang penampilan pembentuk formasi jiwa di kota Lautan Timur kita. Penggarap formasi jiwa. Zhao Guang, yang selalu menjaga ketenangannya, tampak terkejut. Karena itu melibatkan penggarap formasi jiwa, kita tidak bisa menggali terlalu dalam. Namun, menurut pernyataan Su Han selama pesta ulang tahun dan analisis komprehensif kami, alasan transfer Qin Shaoyang ke Gunung Langit Barat adalah bahwa ia mungkin telah mengecewakan kultivator ini. Petik 2. Zhao Guang mengerutkan kening saat dia mengusap dagunya. Kalau begitu, memang seperti itulah yang terjadi. Qin Shaoyang milik klan naga elemental logam, dan dia harus memiliki status khusus dalam sistem inspektur. Dia pasti mendapatkan sisi buruk dari sosok penting untuk dikirim ke wilayah barat laut yang dingin dan terpencil. Juga, Perdana Menteri Xia ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, ketika Fu Mahao menerobos ke tingkat Kan, seorang penggarap formasi jiwa yang lewat memberinya bantuan. Oh, Zhao Hongyu dan Zhao Guang sama-sama terkejut kali ini. Premier Xia melanjutkan, seluruh situasi tampaknya lebih kompleks dari yang kami perkirakan. Samudera Barat membawa banyak pembudidaya yang kuat kali ini, tetapi mereka tidak melakukan apapun di pesta ulang tahun. Mereka mungkin takut akan penggarap formasi jiwa ini di East Ocean City. Zhao Hongyu menggelengkan kepalanya dan berkata,
penggarap formasi jiwa tidak mengganggu masalah dalam suku naga. Bahkan jika perang antara Laut Timur dan Laut Barat dimulai, mereka tidak akan terlibat selama tidak ada manusia yang terluka. Namun, pemindahan Qin Shaoyang jelas merupakan alasan bagi Samudra Barat untuk waspada. Kamu benar, Ratu Naga. Ketiga pihak berada dalam jalan buntu untuk saat ini, dan kita perlu menunggu dan melihat apakah Tuan Ketiga dapat menerobos ke alam naga langit. Old Man Zeng tidak mudah dihadapi, dan dia harus menunggu kesempatannya juga, kata Perdana Menteri Xia. Kamu benar. Dia kehilangan kesabaran kemarin, tapi itu hanya akting. Dia sangat licik. Namun, kedua belah pihak menyimpan dendam tentang kemarin. Aku yakin akan ada beberapa konflik dalam beberapa hari ini. Untung Zi tidak ada di sini untuk saat ini. Zhao Guang memandang Perdana Menteri Xia dan berkata, jangan khawatir tentang kita. Silakan saja dan diam-diam lindungi Ren dan Zi selama 2 hari ke depan. Ya. Premier Xia membungkuk, berubah menjadi sinar lampu hijau, dan menghilang. Hao Ren, sementara itu, sedang mengemudi menuju stasiun tol di jalan raya. Zhao Yanzi agak gugup karena ini adalah pertama kalinya dia dan Hao Ren melakukan perjalanan sendiri. Namun, dia hanya senang dia bisa mengambil kesempatan ini untuk menghindari melakukan pekerjaan rumahnya. Apakah aku terlihat seperti orang jahat? Setelah merasakan kegugupannya, Hao Ren bertanya. Bagaimana menurutmu? Zhao Yanzi melemparkan pertanyaan kembali padanya. Aku tidak melakukan apapun selain mengawasimu saat kau tidur, kan? Tanya Hao Ren. Zhao Yanzi cemberut, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Nada suara Hao Ren membuatnya merasa seolah dia akan melakukan lebih banyak sesuatu kali ini. Aku sudah bilang padamu bahwa kondisi di sana tidak sebagus itu. Jadi, jangan berteriak dan katakan padaku untuk kembali ketika kamu sampai di sana. Hao Ren mengkonfirmasi kembali begitu mereka melewati stasiun tol. Aku tahu. Sangat menyebalkan. Dia memutar matanya ke arahnya karena dia tidak menganggap dirinya manja sama sekali. Kendaraan itu sampai di jalan raya. Hao Ren mengemudi sebentar sebelum akhirnya bertanya, apa itu nama putra mahkota Samudera Barat? Memberitahu kamu untuk tidak berbicara tentang dia. Zhao Yanzi tidak senang, tapi dia masih menjawab, Zheng Yitao. Hao Ren diam-diam menghafal nama itu. Dia tahu bahwa lelaki ini tidak baik. Apakah kamu memiliki perjanjian pernikahan dengannya? Tanya Hao Ren lagi. PTTF. Kami tidak pernah setuju. Mereka adalah orang-orang yang membuat sendiri, dan ayah aku tidak pernah menyetujuinya. Katanya. Hao Ren tahu bahwa Samudera Barat pasti telah mengajukan beberapa kali, dan Zhao Guang menolak menggunakan alasan usia Zhao Yanzi. Namun, Samudera Timur tiba-tiba menemukan Zhao Yanzi tunangan tanpa memberitahu mereka, dan itu membuat klan naga Laut Barat marah. Ini mungkin mengapa Zhao Guang berperang melawan semua tekanan dan membuat aku, manusia, menjadi Fuma Zhao Yanzi, pikir Hao Ren. Perjalanan di jalan raya sangat membosankan, dan Zhao Yanzi perlahan tertidur. Dia sibuk sehari sebelumnya dan tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Itu normal baginya untuk mengantuk hari ini. Hao Ren mencoba yang terbaik untuk mengemudi sehalus mungkin. Kadang-kadang, dia merasa kasihan padanya karena meskipun semua orang memenuhi kebutuhannya sebagai putri dari East Dragon Palace, dia tidak memiliki banyak kebebasan. Zhao Guang dan Zhao Hongyu mungkin memutuskan untuk membiarkannya tumbuh di darat untuk membuatnya lebih bahagia. Perjalanan 3 jam membawa mereka ke tempat yang kecil. Jalan bergelombang membangunkan Zhao Yanzi dari mimpinya, dan dia menggosok matanya dan melihat keluar. Rumah-rumah sederhana mengejutkannya. Ah, ini dia. Dia tumbuh di kota dan akan melihat istana mewah jika dia pergi ke Istana Naga. Bahkan ketika dia melakukan perjalanan ke Greenstone Mountain, dia tinggal di hotel terbaik di kaki gunung. Kapan dia pernah tinggal di desa seperti ini? Hao Ren mengabaikannya karena mereka sudah sampai di tujuan. Bahkan jika Zhao Yanzi memprotes dan menjerit, tidak ada yang bisa dilakukan. Kendaraan melaju ke halaman, dan nenek, yang berjemur, melihat Hao Ren dan Zhao Yanzi keluar dari mobil hitam. Dia berjalan, terkejut. Kenapa, kamu di sini? Nenek. Zhao Yanzi berlari ke arahnya dan menyapa dengan suaranya yang manis. Oh. Kenapa kamu tidak memberitahu aku bahwa kamu memiliki cucu yang begitu cantik? Nenek tua itu, teman baik nenek, tersenyum ketika ia juga berjalan mendekat dengan kipas di tangannya. Nenek, Zhao Yanzi menyapanya juga. Cucu yang sangat cantik, nenek tua itu berjalan mengelilingi Zhao Yanzi dan berkata, ini bukan cucuku. Dia adalah, nenek hendak menjelaskan.
Zhao Yanzi tersipu ketika dia memanggil, Nenek. Nenek mengubah apa yang akan dikatakannya, hehe, si kecil kita pemalu. Nenek tua itu tidak banyak berpikir. Dia menggosok kepalanya dan berkata, hari ini adalah hari Sabtu, dan semua putra aku yang bekerja di kota-kota terdekat kembali. Hanya ada satu kamar kosong, dan kami tidak punya cukup selimut. Bab 174. Hao Ren dan Zhao Yanzi ingin mengejutkan nenek, jadi mereka tidak memberitahu dia sebelumnya. Sekarang, mereka dihadapkan pada situasi canggung yang berada di luar harapan Hao Ren dan Zhao Yanzi. Hanya ada satu kamar, dan hanya ada satu tempat tidur dan satu set selimut. Kami akan berurusan dengan situasi akomodasi nanti malam, kata Hao Ren. Dia sudah punya rencana untuk situasi satu ruangan ini. Jika kamu perlu berada di kamar yang berbeda, aku akan meminta salah satu putra aku untuk kembali ke kota sehingga kami dapat memiliki kamar kosong yang lain, kata nenek tua itu. Itu tidak perlu. Kami akan menghadapinya nanti malam, Hao Ren dengan cepat menolak sarannya. Dia tidak ingin menyebabkan begitu banyak masalah bagi mereka. Zhao Yanzi diam-diam berbalik ke Hao Ren karena dia khawatir, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang kamu di sini, mari kita makan siang dulu. Nenek memegang tangan Zhao Yanzi dan berkata dengan ceria. Orang-orang di pedesaan makan siang lebih awal daripada orang kota karena mereka harus melakukan pekerjaan pertanian setelah makan siang. Biasanya, mereka akan makan siang sebelum jam 11 siang. Setelah perjalanan 3 jam, mereka tepat waktu untuk makan siang. Mereka tidak akan menyiapkan banyak hidangan di pedesaan, dan Zhao Yanzi jelas tidak terbiasa dengan hidangan ringan yang mereka miliki. Dia mengisi dirinya dengan sedikit ekspresi cemberut. Gadis ini sedikit lebih manja daripada Yujia, pikir nenek pada dirinya sendiri ketika dia melihat Zhao Yanzi makan. Keluarga nenek tua pergi ke pertanian mereka dan melakukan transplantasi beras manual setelah makan siang. Itu hanya di musim sibuk untuk pekerjaan pertanian, jadi putranya kembali untuk membantu pada akhir pekan. Meskipun nenek tua itu sudah cukup tua, dia berpengalaman. Nenek Hao Ren pergi ke ladang juga untuk membantu. Dia sama sekali tidak berpikir itu kotor. Sebaliknya, itu mengembalikan banyak ingatannya. Zhao Yanzi merasa senang, jadi dia pergi untuk membantu tanpa alas kaki. Dia kelelahan setelah hanya menanam kurang dari selusin tanaman padi dalam beberapa menit, tetapi Hao Ren menyelesaikan 2 hingga 3 baris selama waktu itu. Nenek tersenyum ketika dia melihat bahwa mereka bersenang-senang di sisi lain lapangan, bermain dan saling membantu. Meskipun tanaman padi agak bengkok, dia bisa melihat mereka tumbuh sehat. Tiba-tiba, dia menyadari pertumbuhan Hao Ren dan Zhao Yanzi juga. Mereka bekerja sampai jam 2 siang, dan semua orang beristirahat. Zhao Yanzi kehilangan minat padanya dan berlari ke sungai untuk mencuci kakinya. Kemudian, dia mengambil batu besar untuk diduduki sementara dia mengayunkan kakinya yang halus ke atas dan ke bawah untuk mengeringkannya. Nenek tua yang beristirahat di samping lapangan menyikut nenek Hao Ren dengan sikunya. Itu bukan menantu cucumu, benarkah? Nenek tersenyum pelan ketika dia menyipitkan matanya. Di sore hari, mari kita lakukan sesuatu yang lain. Zhao Yanzi berjalan ke Hao Ren di atas batu bulat yang hangat dan berkata. Sudah kubilang ini akan membosankan di sini, namun kau bersikeras datang, kata Hao Ren tanpa sadar saat dia menyeka lumpur kering dari kakinya. Aku di sini untuk melihat nenek, dan kamu jahat padaku. Zhao Yanzi merasa diperlakukan salah. Hao Ren menatapnya tanpa berkata-kata. Baiklah, kita akan melihat-lihat sore ini. Iya nih. Ya. Zhao Yanzi mengenakan kaos kaki dan sepatunya dan dihibur lagi. Hao Ren dan Zhao Yanzi melarikan diri dari lapangan setelah menjelaskan kepada nenek. Mereka pergi ke desa dan berkeliling. Sebenarnya, hanya ada begitu banyak yang bisa dilihat di pedesaan, sebagian besar jalan yang tidak beraspal dan dibuat dari batu bata. Namun, Zhao Yanzi merasa menarik setiap kali dia melihat ayam, bebek, kucing, dan anjing di halaman orang. Terkadang anjing hitam yang dirantai akan menggonggong padanya ketika dia lewat, dan dia akan takut dan bersembunyi di belakang Hao Ren. Hao Ren berpikir dalam hati, hei, kamu naga, tapi kamu takut anak anjing. Ketika mereka melewati sebuah gudang raksasa, Zhao Yanzi penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Dia berjinjit untuk melihat melalui jendela. Ketika dia melihat ubi jalar menumpuk di bukit-bukit kecil di dalam, dia bersemangat. Hei, ada ubi jalar di dalam. Matanya cerah seolah dia belum makan dalam ratusan tahun. Hao Ren menghela nafas dengan ringan, aku tidak memintamu untuk memanggilku suamimu,
tapi setidaknya kamu harus memanggilku dengan namaku. Dia berjalan ke arahnya dan melihat ke dalam juga. Terus, ubi jalar panggang. Matanya menyorotkan kegembiraan. Biasanya ada pria dan wanita parubaya yang menjual ubi jalar panggang di oven logam sederhana di sekolahnya, dan dia selalu ingin membuat satu sendiri. Hao-Ren membawanya ke depan gudang untuk melihat apakah mereka bisa masuk. Yang mengejutkan mereka, gerbang besi itu tidak terkunci sama sekali. Mereka dengan ringan mendorongnya terbuka dan masuk. Zhao Yanzi sangat senang melihat bukit ubi jalar tepat di depannya. Terlepas dari kekotoran ubi jalar, dia berlari seperti pencuri serakah dan memasukkan 2 ke dalam sakunya dan beberapa lagi di lengannya. Melihat Hao-Ren tidak bergerak, dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Ayo ambil beberapa." Petik 2. Hao-Ren menaruh 4 atau 5 di tangannya dengan enggan. Dia telah melakukan sesuatu seperti mencuri ubi ketika dia masih kecil. Bahkan, dia pergi ke ladang orang lain untuk menggali mereka. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melakukan ini lagi sebagai seorang mahasiswa. Zhao Yanzi tidak tahan lagi meskipun dia sangat ingin. Dia keluar dari gudang dengan enggan. Tepat ketika mereka melangkah keluar, beberapa petani dengan cangkul kebun lewat dan melihat mereka menyelinap keluar. Mereka berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Zhao Yanzi lari karena panik, dan Hao-Ren mengikutinya tanpa berpikir. Mereka berdua, seorang pria tinggi dan seorang gadis pendek, buru-buru berlari ke jalan kecil ketika kentang manis meluncur dari lengan mereka. Perdana Menteri Xia melihat ke bawah dari awan rendah dan keringat keluar dari dahinya. Putri klan naga lautan timur mencuri kentang manis dengan tunangannya, pikirnya gugup. Zhao Yanzi dan Hao-Ren berlari keluar dari desa dan merasa lega ketika mereka menemukan bahwa tidak ada yang mengejar mereka. Mereka menghitung barang curian, dan menyadari bahwa kebanyakan dari mereka sudah pergi. Hao-Ren hanya punya pasangan di tangannya, sementara Zhao Yanzi memiliki 2 di sakunya. Secara keseluruhan, ada 5 dari mereka. Zhao Yanzi membawa ubi jalar dengan gembira seolah-olah itu adalah harta yang tak ternilai. Karena Hao-Ren pernah tinggal di pedesaan sebelumnya, dia tahu bahwa ubi tidak terlalu berarti. Biasanya, seorang petani dapat memanen lebih dari setengah gudang dalam satu musim. Para petani bahkan tidak akan peduli jika Hao-Ren dan Zhao Yanzi meminta mereka selusin, dan itulah mengapa gudang itu bahkan tidak dikunci. Hao-Ren hanya melarikan diri dengan Zhao Yanzi karena panik. Tapi sekarang, Hao-Ren hanya merasa lucu melihat betapa senang dan bersemangatnya Zhao Yanzi. "Mari kita bakar mereka di sini." Zhao Yanzi menenangkan dirinya sedikit dan menyarankan karena dia puas dengan lingkungan sekitar. Mereka berada di luar desa dan dikelilingi oleh beberapa bukit kecil, yang sempurna untuk menghalangi angin. Hao-Ren mengambil beberapa cabang pohon dan menciptakan lubang kecil dengan energi pedang 5 unsurnya. Dia meletakkan ubi jalar di dalam dan menutupinya dengan cabang-cabang. Kemudian, dia menyalakannya dengan energi pedang elemen api. Dia hanya ditingkatkan dan hanya menguasai tingkat pertama dari Light Shadow membelah gulir bayangan. Energi pedang 5 unsur tidak akan bisa membahayakan musuh. Dalam hal kekuatan ofensif, mereka bahkan mungkin tidak lebih baik daripada pisau dapur. Namun, mereka bekerja cukup baik pada hal-hal sepele seperti ini. Zhao Yanzi membawa batu ke atas untuk duduk di samping api. Dia menatap ubi, penuh harapan. "Bisakah dimasak dengan benar?" tanyanya. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia memanggang ubi jalar. Hao-Ren menemukan dirinya batu untuk diduduki dan berkata, "Tentu saja. Aku sudah sering melakukannya ketika aku masih kecil. Bukankah kita seharusnya meletakkan ubi jalar di atas api? Bisakah itu dimasak di bawahnya?" Zhao Yanzi masih mempertanyakan kata-katanya. "Itu akan membakarnya. Itu tidak akan memanggang kecuali di bawahnya," Hao-Ren menjelaskan kepadanya dengan sabar. Zhao Yanzi tidak tertarik pada energi pedang 5 unsur yang baru saja dia gunakan, namun, dia sangat ingin tahu tentang memanggang ubi. Sekitar 20 menit kemudian, Hao-Ren melepaskan beberapa energi pedang elemen air untuk memadamkan api. Dia mengitari abu dan mengeluarkan ubi hitam dari bawah. Zhao Yanzi tidak peduli tentang kebersihan dan meraih untuk mengambil ubi jalar. Begitu dia memilikinya, dia menyadari betapa pedasnya ubi jalar yang baru dipanggang. Dia segera mulai meniupnya dan hampir tidak bisa menahannya. Meski begitu, dia tidak ingin melepaskannya. Dia memindahkannya di antara tangannya dan mengungkapkan kerakusannya. Ketika kentang manis sedikit dingin, dia tidak sabar untuk mengupasnya. Warna keemasan menggoda dari dalam menunjukkan betapa baiknya itu dilakukan. Zhao Yanzi mungkin takut Hao-Ren mencuri itu darinya,
jadi dia menggigitnya dengan kedua tangan memegangnya. Namun, bagian dalamnya masih agak panas. Dia mulai meniup lagi segera setelah dia menggigit. Hao Ren terdiam ketika melihat tampang konyolnya. Satu ubi jalar tidak cukup baginya. Dia menunjuk Hao Ren saat dia makan. Panggang yang lain. Panggang yang lain. Hao Ren menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia mengumpulkan lebih banyak cabang pohon dan meletakkan 2 kentang manis ke dalam lubang yang masih hangat. Dia terus menambahkan cabang ke api untuk menjaga suhu. Zhao Yanzi menggosok perutnya dengan puas setelah dia menghabiskan ubi itu. Dia menepuk pundak Hao Ren dengan tangannya yang kotor. Biarkan aku yang melakukannya. Biarkan aku yang melakukannya. Dari menonton Hao Ren, dia berpikir bahwa memanggang ubi adalah sepotong kue. Jadi, dia memutuskan untuk mencobanya sendiri. Hao Ren memperhatikan 2 noda hitam yang tersisa di sudut bibirnya, tetapi dia memilih untuk tidak memberitahu dia karena dia tidak menawarkan bagian dari ubi jalar yang dipanggang. Setelah menambahkan cabang ke api selama 20 menit, Zhao Yanzi meminta Hao Ren untuk memadamkan api. Dia buru-buru mengeluarkan 2 kentang manis dari abu hanya untuk menemukan bahwa mereka sudah dibakar menjadi potongan-potongan hitam seperti batu bara. Hao Ren menatap Zhao Yanzi, dan dia langsung memerah. Dia tidak berpikir bahwa bagian dalam akan terbakar seperti bagian luar. Setelah mengelupas lapisan yang terbakar, masih ada beberapa bagian yang bisa dimakan di dalamnya. Sini. Yang ini untukmu. Dia menyerahkan satu kepada Hao Ren dengan murah hati kali ini. Dia makan dengan gembira meski ada noda hitam di tangannya. Hao Ren tersenyum ketika dia menyadari bahwa Zhao Yanzi terkadang bisa sangat imut. Namun, ubi di tangannya pada dasarnya terbakar sepenuhnya. Bagian yang bisa dimakan hanya sebesar telapak tangannya. Perhatikan kultivasi kamu. Meskipun bersenang-senang itu penting, kultivasi lebih penting. Akan merepotkan jika kamu tidak bisa mengalahkan Zheng Yitao di masa depan. Zhao Yanzi menepuk bahu Hao Ren dengan semangat setelah menghabiskan 2 kentang manis. Itu terdengar seperti versi berbeda dari dorongan Hao Ren padanya tentang studinya. Bab 175. Setelah makan ubi panggang, Zhao Yanzi kenyang. Dia menempatkan 2 yang tersisa di pinggir jalan untuk orang yang beruntung yang akan lewat. Sudah sekitar jam 4 sore. Perokok masak mulai melayang dari rumah-rumah desa, dan para petani yang telah bekerja di ladang sepanjang hari dalam perjalanan kembali dengan alat-alat mereka di pundak mereka. Hao Ren dan Zhao Yanzi juga berbalik dan kembali. Sekarang dengan perutnya yang penuh, Zhao Yanzi energi lagi, melihat sekeliling dengan tertarik. Beberapa anak berlari mengelilinginya sebelum melarikan diri, bernyanyi. Selama ini, dia tidak menyadari noda hitam di sudut bibirnya. Zheng Yitao itu, level apa dia sekarang? Setengah jalan di seberang desa, Hao Ren bertanya pada Zhao Yanzi. Aku kira dia mencapai tingkat Zen sekitar 1 atau setengah tahun yang lalu, kata Zhao Yanzi dengan bingung. Tingkat Zen, Hao Ren memikirkannya. Itu setara dengan alam formasi inti untuk pembudidaya manusia. Meskipun hanya 2 tingkat lebih tinggi dari tingkat Kan, ada perbedaan drastis di antara mereka. Dengan bantuan Dragon Core, cukup mudah bagi naga untuk mencapai level Zen. Namun, sebelum naga bisa mencapai tingkat Zen, levelnya masih akan berada di alam pendirian yayasan. Ada perbedaan besar antara kedua dunia. Level Zen tidak ada yang istimewa. Aku pernah berada di level Zen, kata Zhao Yanzi. Hao Ren tahu tingkat Zen Zhao Yanzi adalah hasil dari Elixa. Menilai dari cara malas melakukan pekerjaan rumahnya, Hao Ren akan terkejut jika dia telah mencapai tingkat Zen sendiri. Sebaliknya, sebagai pangeran mahkota Samudra Barat yang kakeknya adalah master tingkat atas, Zheng Yitao seharusnya mencapai level Zen sendiri karena dia harus mewarisi klan naga lautan barat di masa depan. Seorang kultivator tingkat Kan tidak akan pernah mengalahkan kultivator tingkat Zen, kan? Tanya Hao Ren. Tentu saja tidak. Zhao Yanzi menoleh untuk melihat Hao Ren. Aku pikir Zheng Yitao cukup kuat. Old Man Zheng dari Samudra Barat mengajarinya teknik Blue Grade yang aku pikir disebut Three Stars Destruction Scroll. Sepertinya Zheng Yitao memang bermaksud menikahinya karena dia bahkan mengatakan padanya teknik kultivasinya. Tentu saja, dia pasti berusaha untuk pamer ketika dia mengatakan itu padanya, pikir Hao Ren. Dikatakan bahwa teknik ini akan memungkinkan pembudidaya memiliki 3 harta karun natal Dharma yang kuat. Namun, ia hanya memiliki 1 harta karun natal Dharma sekarang, dan aku tidak tahu seperti apa harta karun Dharma itu. Zhao Yanzi memberitahu Hao Ren semua yang dia ketahui tentang Zheng Yitao. Bahkan,
dia khawatir bahwa Zheng Yitao akan menyergap Hao Ren dan menantangnya sementara tingkat kultivasinya masih relatif rendah. Kemudian, dia berpikir tentang pertarungan Hao Ren dengan Qin Shaoyang dan mengakui bahwa itu adalah kemenangan. Jika dia harus memilih antara Zheng Yitao dan Hao Ren, dia pasti akan lebih suka Hao Ren. Dia telah mendengar banyak kisah buruk tentang Zheng Yitao, dan dia bertanya-tanya berapa banyak lagi insiden yang tidak dia ketahui. Ketika Zhao Yanzi mengunjungi Istana Naga sebagai seorang gadis kecil, dia hanya mengerjai para prajurit biasa tetapi tidak pernah menyakiti mereka. Namun, Zheng Yitao telah melukai dan bahkan melumpuhkan beberapa prajurit Samudra Barat, dan itulah sebabnya orang-orang yang keluar masuk Istana Naga Laut Barat akan melarikan diri saat melihat Zheng Yitao. Bagaimanapun, dia adalah putra mahkota yang dimanjakan oleh kakeknya yang sebagian besar dalam budidaya pengasingan dan tidak meninggalkan Istana Naga selama ratusan tahun. Sementara mereka mengobrol, mereka berjalan menuju halaman nenek tua itu. Melihat noda hitam di sudut bibirnya, Hao Ren takut nenek akan memarahinya karena tidak membantu Zhao Yanzi keluar. Dia menarik lengannya dan berkata, "Tunggu sebentar. Ada beberapa noda hitam di sekitar bibir kamu." "Noda hitam?" "Ya, kamu mendapatkannya saat makan ubi." Hao Ren menunjuk ke sudut bibirnya. Zhao Yanzi mencoba melihat ke bawah tetapi tidak bisa melihat. Dia mencoba untuk menggosoknya dengan jari-jarinya tetapi tidak bisa melakukannya dengan baik tanpa cermin. Hao Ren berbalik menghadapnya dan menepis tangannya. Dia meletakkan jari-jarinya di air jernih di dalam sebuah wadah di pinggir jalan dan dengan ringan mengusap noda hitam di sudut bibirnya dengan jari-jarinya yang basah. Karena mereka noda dari abu, tidak mudah untuk membersihkannya hanya dengan air. Hao Ren membasahi jari-jarinya berulang kali dan menggosok dengan hati-hati. Ingin sekali agar wajahnya bersih dan cantik kembali, Zhao Yanzi berdiri dengan patuh dan bahkan sedikit tersentuh oleh kesabaran Hao Ren. Hao Ren sangat berhati-hati dengan tugas ini. Dengan ketinggian Zhao Yanzi yang lebih pendek, dia membungkuk untuk menjaga pandangannya pada kulit halus di sekitar bibirnya. Kepalanya hampir menyentuh kepalanya. Kulit Zhao Yanzi begitu halus dan elastis sehingga terasa seperti gel. Menghembuskan napas dalam-dalam, Hao Ren akhirnya membersihkan bibirnya. Sementara itu, melihat Hao Ren yang begitu dekat dengannya, Zhao Yanzi tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Merasakan jari-jari Hao Ren di bibirnya, dia bertanya-tanya apakah ciuman akan terasa seperti ini. Wajahnya memerah tiba-tiba, dan dia menamparkan tangan Hao Ren dengan tiba-tiba sebelum memberinya tatapan ganas. Hao Ren terkejut karena dia telah berusaha keras untuk membersihkannya. Dia bertanya-tanya apakah Zhao Yanzi marah padanya karena tidak memberitahunya tentang noda hitam sebelumnya. Mereka berdiri di sana dan saling menatap ketika seorang lelaki tua memimpin seekor sapi dan menutupnya di sebuah gudang berpagar di samping mereka. Kemudian, lembu ini mulai minum air dari wadah di samping mereka. Zhao Yanzi dan Hao Ren bertukar pandangan terkejut dan segera menyadari bahwa air yang digunakan Hao Ren untuk membersihkan wajah Zhao Yanzi sebenarnya adalah air minum untuk lembu itu. "Kamu mati." Marah, Zhao Yanzi mengangkat tangannya untuk memukul Hao Ren. Terkejut, Hao Ren segera melarikan diri. Meskipun dia pernah tinggal di pedesaan, dia tidak tahu bahwa gudang berpagar itu untuk lembu. Zhao Yanzi mengejarnya ke halaman nenek tua. Melihat mereka berlari kembali, nenek terkekeh. Setelah makan 2 ubi, Zhao Yanzi begitu kenyang sehingga dia tidak memiliki nafsu makan yang besar saat makan malam. "Ren, Zi, aku khawatir kamu harus berbagi kamar malam ini." Sambil memakan bubur itu, nenek tua itu melirik mereka dan berkata. Zhao Yanzi terkejut, tapi Hao Ren segera menjawab, "Tidak masalah." "Orang jahat ini." Zhao Yanzi memelototinya. Hao Ren memegang tangannya di bawah meja, mengisyaratkan dia untuk diam. Berpikir bahwa dia harus berbagi kamar dan tempat tidur dengannya, Zhao Yanzi sangat marah dan menyesal bahwa dia datang ke sini dengan Hao Ren. Setelah makan malam, mereka menikmati udara sejuk di halaman. Putra-putra yang baik memberikan pijatan kepada nenek tua satu persatu, dan anak-anak bermain-main di halaman. Zhao Yanzi mengobrol dengan nenek sementara anak-anak menarik Hao Ren untuk bergabung dengan permainan kecil mereka. Ketika bulan menyembunyikan wajahnya di awan, semua orang menyebutnya malam. Hao Ren dan Zhao Yanzi memasuki kamar sederhana di mana hanya ada 1 tempat tidur dan 1 set tempat tidur. Zhao Yanzi memandang Hao Ren, berpikir bahwa ia akan menawarkan untuk tidur di lantai. Namun, Hao Ren menepuk kepalanya dan mengisyaratkan dia untuk tetap diam sebelum berbisik, "Aku akan tidur di mobil di luar, dan kamu bisa tidur di sini." Anak-anak nenek tua hanya pulang pada akhir pekan,
jadi kita tidak harus membuat mereka kembali ke kota dengan mengambil kamar mereka. Zhao Yanzi menatapnya dan mengangguk. Dia kemudian menatap lantai bata dan berpikir akan cukup dingin untuk tidur. Dengan senyum di wajahnya, Hao Ren diam-diam membuka pintu. Dia melintasi halaman dan masuk ke Chevrolet hitam. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.